Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Ayu Agustina ingin mempresentasikan tentang fonologi, bunyi vokal, bunyi semivokal, bunyi konsonan, bunyi oral dan bunyi nasal, bunyi panjang dan bunyi pendek, bunyi tunggal dan bunyi rangkap, bunyi agresif dan bunyi ingresif, dan gemena dan homogan. Pertama, bunyi vokal. Bunyi huruf vokal adalah bunyi yang tidak disertai hambatan pada alat bicara. Hambatan hanya terdapat pada pita suara, tidak terdapat artikulasi, dan semua vokal dihasilkan dengan bergetarnya pita suara. Dan demikian semua vokal adalah bunyi suara. Contohnya A dan I. Huruf A posisi awal contoh api, posisi tengah contoh padi. Yang kedua, semivokal adalah bunyi bahasa yang memiliki ciri vokal maupun konsonan, mempunyai sedikit geseran dan tidak muncul sebagai inti suku kata. Kualitas semivokal ditentukan tidak hanya oleh tempat artikulasi, tetapi oleh juga bangun mulut atau sikap mulut. Sikap mulut tersebut amat dekat dengan sikap mulut yang perlu menghasilkan vokal tertentu. Berdasarkan hambatannya, ada dua jenis semivokal sebagai berikut. A. Semivokal bilabial. Semivokal ini terjadi di artikulator aktifnya bibir bawah dan artikulator pasif adalah bibir atas. Bunyi yang dihasilkan adalah bunyi W. B. Bunyi semivokal mediopalatal. Semivokal ini terjadi jika artikulator aktifnya tengah, lidah, dan artikulator pasifnya langit-langit keras, atau bunyi yang dihasilkan yaitu Y. 3. Bunyi konsonan. Pengertian konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara di atas glotis. Contohnya Y. Syair, syarat, syukur, isyarat. J. Jalan, jendela, jejak. Hajar, manja, ijak, bajai. Ketiga, bunyi oral. Bunyi oral adalah bunyi keluar hanya melalui rongga mulut saja dan langit-langit lunak berserta ujung anak tekak. Menaik. Bunyi oral yaitu bunyi yang dihasilkan dengan jalan mengangkat ujung anak tekak mendekati langit-langit lunak untuk menutupi rongga hidung sehingga arus udara keluar melalui mulut. Contohnya B dan D. Bunyi nasal adalah bunyi yang keluar melalui rongga hidung dengan menurunkan langit-langit lunak beserta ujung anak tekaknya. Contoh hurufnya yaitu ada M dan N. Selanjutnya ada bunyi panjang dan bunyi pendek. Bunyi panjang merupakan bunyi yang diucapkan dengan panjang. Bunyi panjang dapat diartikan sebagai bunyi yang berlangsung lama. Contohnya bunyi alarm pada jam, bunyi bel sekolah, bunyi anjing yang menggonggong, bunyi musik. Bunyi pendek merupakan bunyi yang diucapkan dengan pendek atau hanya berlangsung sebentar. Contohnya yang bisa kita jumpai adalah bunyi detak jam dinding, bunyi orang mengetuk pintu. Bunyi tunggal dan bunyi rangkap. Bunyi tunggal dibedakan dari bunyi rangkap berdasarkan perwujudannya dalam suku kata. Bunyi tunggal adalah sebuah bunyi yang berdiri sendiri dalam suatu suku kata. Sedangkan bunyi rangkap adalah dua bunyi atau lebih yang bergabung dalam satu suku kata. Semua bunyi vokal dan konsonan adalah bunyi tunggal. Bunyi tunggal vokal disebut juga monoftong. Bunyi rangkap dapat berubah diftong maupun klaster. Diftong yang lazim juga disebut vokal rangkap, dibentuk ketika posisi lidah sewaktu mengucapkan bunyi vokal satu dengan bunyi vokal yang lainnya saling berbeda. Misalnya dalam bahasa Indonesia terdapat diftong oi, ai, dan au. Klaster yang lazim juga dapat disebut gugus konsonan. Dibentuk apabila cara atau tempat artikulasi dari kedua konsonan yang diucapkan saling berbeda. Misalnya dalam bahasa Indonesia terdapat dalam gugus PR dan STR dan DR. Selanjutnya bunyi agresif dan bunyi ingresif. Bunyi agresif dan ingresif dibedakan berdasarkan arus udara. Bunyi agresif dibentuk dengan cara mengeluarkan arus udara dari paru-paru, sedangkan bunyi ingresif dibentuk dengan cara menghisap udara ke paru-paru.
Kebanyakan bunyi bahasa Indonesia merupakan bunyi agresif. Bunyi agresif dibedakan lagi menjadi dua, yaitu agresif pulmonik dan agresif glottalik. Bunyi agresif pulmonik dibentuk dengan cara mengecilkan ruangan paru-paru oleh otot paru-paru, otot perut, dan rongga dada. Hampir sebuah bunyi bahasa dibentuk melalui agresif pulmonik. Bunyi agresif glottalik terbentuk dengan cara merapatkan pita suara sehingga glotis dalam keadaan tertutup sama sekali, yang ditandainya dengan tanda apostrof. Contohnya P, T, K, S. Bunyi agresif glottalik juga disebut bunyi ejektif. Bunyi ingresif dibedakan menjadi dua, yaitu ingresif glottalik dan ingresif velarik. Bunyi ingresif glottalik memiliki kemiripan dengan cara pembentukan bunyi agresif glottalik. Hanya saja harus udaranya berbeda. Bunyi ingresif velarik dibentuk dengan menaikkan pangkal lidah ditempatkan pada langit-langit lunak. Dan terakhir, geminat dan homorgan. Geminat yaitu rentan artikulasi yang sama atau identik sehingga menimbulkan ucapan panjang dalam bunyi tersebut. Contohnya Allah dan Assalamualaikum. Adapun yang disebut homorgan yaitu bunyi-bunyi bahasa yang terbentuk oleh alat daerah artikulasi yang sama. Contohnya konsonal alveolar yaitu T, D, dan N. Konsonan bilabial P, B, dan M. Konsonan palatal C, J, N. Inilah yang saya bisa sampaikan. Terima kasih.